Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Febrion Tri Intano di channel kesayangan kita ini, Rantian Ame God Farm. Nah, apa kabar teman-teman? Saya harap semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas dan aktivitas kita semua sehari-hari. Amin. Nah, hari ini saya akan membahas tentang fakta daging kambing. Potongan-potongan daging kambing menurut standar FAO, kemudian bagian-bagian daging kambing yang enak untuk dijadikan masakan. Daging ini untuk dijadikan masakan apa saja gitu. Nah, pernahkah kawan-kawan mendengar istilah seng, istilah forseng, istilah sirloin, tenderloin, sandung lamur, istilah rib dan sebagainya? Nah, potongan-potongan itu adalah bagian-bagian potongan daging kambing menurut standar dari FAO tadi. Nah, daging bagian apa saja yang enak untuk dibikin masakan seperti gulai kambing, sate kambing, tongseng, sop kambing dan sebagainya, itu juga perlu untuk kawan-kawan ketahui, apalagi saat sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Adha. Tentunya teman-teman semua juga memotong kambing kan. Nah, bagian-bagian inilah yang nanti akan kita bikinkan videonya untuk kawan-kawan. Nah, untuk itu silahkan simak selalu video di channel kita ini, Rantian Ame God Farm. Dan tak lupa tentunya kita sambil dengan minum susu kambing. Ini namanya coklat macchiato. Baik, kita coba dulu. Ini adalah campuran antara coklat dengan kopi dan tentunya susu kambing, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, strong kawan-kawan. Antara perpaduan antara coklat dan kopinya ditambah dengan gurihnya susu kambing. Bagi kawan-kawan yang mau berkunjung, silahkan berkunjung ke lokasi peternakan kami, peternakan kambing Rantian Ame, Nagari Buki Petabo, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan di sini ada peternakan kambingnya, juga ada pengolahan susunya, karena kita sudah berstandar BPOM RI. Di belakang ini adalah tempat pengolahan susu, pasteurisasi, tempat kami, unit pengolahan susu kambing Rantian Ame. Dan ini adalah minuman hasil dari racikan di kafe yang di depan sana. Jadi sudah terintegrasi antara peternakan, pengolahan hasil, dan hulunya juga, kafenya juga. Silahkan berkunjung ya teman-temannya. Saya dulu minum ini dulu untuk menambah energi sebelum kita lanjut memotong kambing di lokasi peternakan nantinya. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat, teman-teman semua, subscriber. Saya lihat banyak mengusulkan konten yang bermanfaat dan menarik ya, kawan-kawan yang memberikan ide untuk bagi kami untuk membuat konten-konten selanjutnya. Ide-ide dari teman-teman merupakan masukan yang berharga bagi kami, dan insya Allah kami akan berusaha membuat konten sesuai dengan permintaan dari kawan-kawan, tentunya dengan sekemampuan kami. Jangan lupa tonton selalu channel ini dan berikan masukan yang berarti bagi kami untuk perkembangan channel ini dan juga untuk kemajuan informasi di dunia peternakan, khususnya di peternakan kambing. Simak terus kawan-kawan. Ini secara keseluruhan adalah karkas daging kambing yang telah kita bacor tadi ya. Ini akan kita potong menurut standar FAO. Pemotongan daging kambing ini memang banyak literatur ya, tapi dari literatur yang kita dapatkan ini dibagi atas 8 bagian. Ini dari bagian neck, bagian leher, bagian seng, bagian kaki, bagian forseng kaki depan, bagian shoulder antara leher dengan dada, kemudian bagian rak, kemudian bagian loin dan bagian leg. Nah, di sini kita juga akan ada potongan bris. Nah, ini bris di sini. Itulah bagian-bagiannya. Jadi bagian ini nanti akan kita potong sesuai dengan standar itu dan kita timbang satu persatu. Kita preteli lagi
berapa berat masing-masing bagian ini. Ikuti kami. Saya ditemani oleh Diki, sarjana peternakan dari UNAN. Nah, sekarang bekerja di Rantiang Ame. Tak hanya menjadi masakan yang nikmat untuk diolah, daging kambing ini juga termasuk dalam kelompok daging merah yang sangat populer dan memiliki nilai gizi yang baik. Nah, menurut National Kiko Registry, daging kambing adalah daging merah paling bergizi yang bisa kita konsumsi. Daging kambing secara alami adalah termasuk daging yang ramping. Artinya apa? Artinya jauh lebih rendah lemak, jenuh, dan kolesterol. Nah, daging ini memiliki jumlah HDL atau kolesterol baik yang lebih tinggi secara alami dan jumlah LDL atau kolesterol yang jahat yang lebih rendah secara alami. Nah, dibandingkan dengan daging lainnya, daging kambing juga lebih rendah kalori. Ini dikarenakan struktur molekul daging kambing berbeda dari daging sapi, sehingga lebih mudah dicerna. Kita ambil bagian bris. Ini bagian bris ya, bris. Ini bagian bris kedua. Oke. Nah, bagian ini akan kita bagi lagi di tulang rusuk ke-6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Oh iya, ini sudah kita bagi jadi 3 bagian. Ini bagian leg, nah ini bris, kemudian bagian rak, ya kan? Bagian rak, kemudian bagian shoulder. Shoulder ini kita pisahin dulu necknya. Oke, jadi sudah terpisah bagian leher. Ini. Kalau potongan tertentu ada di datum tertentu ini dibagi lagi. Ini dibagi lagi. Jadi panjang kambing ini dibagi 4 bagian. Nah, sekarang kita baru bagi 3. Ini kita bagi lagi kan. Jadi bagian rak bagian rak ini kita bagi lagi menjadi loin. Ya. Bagian rak menjadi loin. Ini terakhir di tulang rusuk terakhir. Tulang rusuk terakhir. So, kita bagi. Ini menjadi loin. Sini kan. Oke, berarti ini udah dibagi 4 ya. Leg, bris, loin, rak, shoulder. Nah, shoulder ini lagi kita bagi lagi, kita bagi 2.
ambil, ya bawa dan ini, terus Nah kawan-kawan, setelah tadi kita memotong bagian-bagian karkas kambing ini menjadi beberapa bagian, berikut kami mencoba memfile atau memisahkan antara daging dan tulang dari bagian-bagian ini. Tak hanya menjadi masakan yang nikmat untuk diolah, daging kambing ini juga termasuk dalam kelompok daging merah yang sangat populer dan memiliki nilai gizi yang baik. Nah, menurut National Kiko Registry, daging kambing adalah daging merah paling bergizi yang bisa kita konsumsi. Daging kambing secara alami adalah termasuk daging yang ramping. Artinya apa? Artinya jauh lebih rendah lemak, jenuh, dan kolesterol. Nah, daging ini memiliki jumlah HDL atau kolesterol baik yang lebih tinggi secara alami dan jumlah LDL atau kolesterol yang jahat yang lebih rendah secara alami. Nah, dibandingkan dengan daging lainnya, daging kambing juga lebih rendah kalori. Ini dikarenakan struktur molekul daging kambing berbeda dari daging sapi, sehingga lebih mudah dicerna. Rendahnya lemak jenuh pada daging kambing dinilai tidak akan membahayakan kesehatan jantung dan dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam darah serta dapat meredakan peradangan. Daging kambing ini juga merupakan makanan pokok di banyak budaya, termasuk masakan Afrika Utara, Timur Tengah, dan Karibia. Daging kambing adalah alternatif yang sehat karena mengandung lebih sedikit kalori, lemak, dan kolesterol. 3 ounce daging kambing diketahui memiliki lebih kurang 122 kalori. Nah, jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sapi yang memiliki 179 kalori. Dan daging ayam adalah 162 kalori. Jelas kan teman-teman? Daging kambing memiliki kalori yang lebih sedikit dibanding dengan daging sapi dan ayam. Dalam hal lemak, kambing jauh lebih ramping daripada yang lain. Lebih banyak daging tersedia. 2,6 gram daging kambing dari total lemak per porsi 3 on adalah sekitar sepertiga dari 7,9 gram daging sapi. Nah kawan-kawan, setelah tadi kita memotong bagian-bagian karkas kambing ini menjadi beberapa bagian, berikut kami mencoba memfile atau memisahkan antara daging dan tulang dari bagian-bagian ini. Kami mengelompokkan beberapa kriteria dari daging-daging ini. Di antaranya adalah daging panggul, daging bahu, daging khas dalam, daging khas luar, kemudian daging kaki depan, kaki belakang, daging ribs, kemudian juga ada daging atau tulang rusuk atau iga. Nah, satu daging panggul. Daging panggul ini bertekstur empuk, kemudian aromanya bagus dan lemak daging di bagian ini juga lebih sedikit. Bagian panggul ini cocok digunakan sebagai gulai kambing, sate kambing, tongseng, maupun rendang. Daging bagian bahu. Daging bagian bahu ini memiliki harga yang lebih mahal. Daging ini lebih empuk dari daging panggul. Dengan teksturnya ini, Anda dapat menggunakan sebagai sate dan steak. Kemudian khas dalam. Khas dalam ini adalah daging yang paling enak, paling empuk, dan paling mahal kawan-kawan. Khas dalam ini disebut juga dengan tenderloin ya. Nah, bagian ini memang sedikit saja, beberapa ratus gram saja berat daging khas dalam ini. Dan biasanya ini juga tidak terlalu dipisahkan pada daging kambing. Kemudian khas luar. Khas luar ini berada di punggung daging. Daging ini juga lembut, perlemakannya sedang. Kemudian rasanya memang gurih dicampur dengan lemak tadi. Daging ini biasanya juga tidak dipisahkan dan banyak orang membuat di kambing ini dijadikan lamb chop. Jadi ini bisa digunakan untuk digrill atau dimasak, dipanggang, dibikin steak dan lain sebagainya. Ini sangat enak sekali dagingnya ini. Kemudian iga. Iga ini adalah tulang rusuk. Daging ini
bercampur dengan tulang dan empuk juga dan memiliki kandungan lemak yang juga bagus, dan Anda dapat memasaknya sebagai iga bakar maupun sup. Kemudian kaki depan dan belakang, seng dan forseng. Nah, daging ini memang agak sedikit alot, bertekstur keras karena daging otot ini digunakan untuk bergerak. Nah, dan Anda dapat menggunakan daging ini sebagai masakan gulai kambing, rendang kambing, atau tongseng, atau roast lamb, kari, semur, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu lagi, yaitu daging flank. Daging flank ini adalah daging bagian perut. Daging ini merupakan daging tipis yang menyeliputi organ-organ di dalam perut gitu. Jadi daging ini memang bertekstur agak liat. Daging ini cukup enak dan bisa digunakan sebagai gulai, sebagai tongseng, dan masakan-masakan yang membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Nah, teman-teman semua, itu tadi video kami tentang potongan daging kambing menurut standar FAO, fakta daging kambing, dan bagian-bagian daging kambing yang enak untuk dijadikan masakan. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat, ilmu pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman, selalu dukung channel kami dengan subscribe, like, dan bagikan. Dan jika seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kawan-kawan mengerti tentang konten ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya atau kami dari tim Merancang Ame akan berusaha menjawab pertanyaan kawan-kawan seandainya kami bisa menjawabnya. Baik, itu dulu sekian dari saya, Febrion Tri Intano dari Peternakan Kambing Rantiang Ame. Jaya selalu peternak kambing Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.